Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nazki. Saya dari kelas Ilmu Informatika 3B. Di sini saya akan membawakan materi algoritma search job first atau SJF dan algoritma first come first served atau VCPS. Untuk mata kuliah sistem operasi dan dosen pengampu Pak Zaid Omegal Mail ST MTS. Tentu saja saya akan menjelaskan algoritma search job first atau SJF non-preemptive. SJF adalah penggabungan setiap proses merupakan panjang dari bus CPU. Panjang tersebut digunakan untuk penjadwalan proses pada waktu terpendek. SJF merupakan penjadwalan tidak berprioritas dan non-preemptive. Maksud non-preemptive di sini ialah ketika proses diberikan jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil proses lain sampai proses tersebut selesai dieksekusi. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah penjadwalan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai sehingga memberikan efisiensi. Lanjut, algoritma SJF memiliki dua skema atau sifat. Untuk yang pertama adalah sifat non-preemptive, yaitu ketika satu proses sedang dieksekusi maka tidak ada lagi yang boleh mengganggu. Yang kedua adalah sifat preemptive. Varian atau sifat kedua adalah ketika suatu proses sedang dieksekusi kemudian bisa diselah oleh proses yang lain yang prosesnya lebih kecil. SJF adalah job yang paling pendek atau paling singkat, maka yang didahulukan. Berikut contoh cara pengerjaan SJF. Ini adalah materi penjadwalan proses. Di sini saya akan mencontohkan soal SJF non-preemptive. SJF itu adalah proses yang standar pendek dulu, yang terlebih dahulu yang dijalankan. Contoh, ada 5 proses. Ini level time, ini burst time. Kita langsung saja dibuat dan langsung saja kita lihat P1 datang pada ke 0. Walaupun ini SJF, artinya kita cari yang berstandar pendek dulu yang dijalankan. Di sini kita lihat juga rival time-nya, siapa dulu yang lebih datang duluan. Yang di sini yang datang duluan adalah P1, adalah waktu ke 0, artinya prosesor itu belum datang. P1 itu kita langsung dieksekusi. Jadi yang pertama dieksekusi adalah P1. P2 ini sifatnya SJF non-preemptive, artinya kalau ada kedatangan proses yang sedang dieksekusi tidak bisa dihentikan, ya. Jadi P2 nya harus menunggu. Kita tulis penjelasan kita lanjutkan.
Lalu eksekusi sampai habis waktunya 12. Kita harus mencari spine yang pendek, karena kita mencari goal spine first. Kelima, yang penting adalah kelima dieksekusi terlebih dahulu karena dia harus proteksi. 13. Berikutnya kelima 2. Urutannya agak berbeda. Urutannya berdasarkan burst time for standing. Jadi expert 20. Urutannya ketika sama dengan FGS kita cari baik. P1 kita lihat kedatangannya 0 ya. P2 di sini akan mulai dieksekusi ke-20 dikurangi dengan jadwal kedatangan P2 di sini waktu kedua mulai dieksekusi dikurangi dengan jadwal lalu dikurangi dengan 18 ya. Kita lihat di sini waktu ke-3 berdasarkan jadi 15 dikurangi 3 mulai dieksekusi di waktu ke-3 sekarang di waktu ke-5 mulai dieksekusi ke waktu ke-12 datang ke waktu 9 jadi 12 dikurangi return masing-masing proses atau penghasilan untuk menggunakan algoritma
PJF non preventif. Setelah oke, ini cara penjelasannya. Yang kedua yaitu algoritma plus counter sort atau PCBS. Algoritma PCBS termasuk dalam kategori penjadwalan, yaitu sifat algoritma PCBS adalah yang pertama, non preventif adalah ketika kita proses dalam eksekusi, maka tidak ada proses lain yang bisa menginstruksi atau mengganggu jalannya proses tersebut ketika dieksekusi. Selanjutnya, kemudian ketentuan penjadwalan PCBS adalah setiap proses dieksekusi sesuai dengan urutan kedatangan atau arrival time dan dieksekusi sesuai dengan waktu eksekusi yang dibutuhkan atau first time. Ini seperti antrean, contohnya ini seperti antrean di bank, kantor pos, dan lain-lainnya, yang mana ada satu orang yang datang, maka dia yang akan dilayani terlebih dahulu, dan orang lain menunggu sesuai nomor antreannya. Dan berikut cara mengerjakan contoh mengerjakan PCBS. Tabel proses yang membuat beberapa informasi atau identitas. Yang pertama yaitu proses, ada 4 proses P1 sampai P4, ada level time atau waktu kedatangannya. Jadi masing-masing proses ada di sini ada waktu kedatangannya masing-masing. Dan first time adalah waktu eksekusi yang dibutuhkan. Jadi masing-masing proses memiliki waktu eksekusi yang dibutuhkan dalam pengerjaannya. Contoh seperti yang di bawah ini. Yang pertama adalah ganjar, kita membuat chart atau menggambarkan alur proses waktu dieksekusi. Oke, yang pertama kita mulai dari 0 dulu. Pada waktu 0 kita lihat yang datang adalah proses 1. Proses 1 adalah mulai dari 0. Maka dalam proses 1 datang tidak ada proses lain yang datang. Jadi eksekusi terlebih dahulu. Ketika P1 dieksekusi, datang P2 dan P3. P2 datang pada waktu kedua, P3 datang waktu keempat. P1 di sini kita dieksekusi sebanyak 5 karena first time-nya atau waktu eksekusinya 5. Di sini ketika P1 dieksekusi, maka tidak ada proses lain yang mengganggu waktu karena sifat PCBS ini adalah non-preventif atau tidak bisa diganggu atau disela. Ketika P1 selesai dieksekusi waktu 5, maka di antrean ada P2 dan P3.
P2 waktu kedua, P3 waktu keempat, sesuai tabel ini. Di antrean ada P2 dan P3, maka sesuai dengan urutan kedatangannya. Maka yang dieksekusi adalah P2. P2 adalah dieksekusi karena dia membutuhkan waktu sebanyak 8, maka kita mulai dari 5, maka selesainya di waktu 13. Ketika waktu dieksekusi datang proses atau P4 waktu ke-6. P6 adalah pesannya adalah 2 sesuai dengan tabel. Ketika P2 sudah dieksekusi, maka ada P3 dan ada P4. Karena P3 terlebih dahulu datangnya dari P4, maka dieksekusi yaitu adalah P3. Jadi P3 dieksekusi pada pesannya pada waktu 16 karena dia pesannya waktu 3. Dimulai dari 13 selesai pada 16. Oke, setelah P3 dieksekusi, di antrean tinggal P4 yang belum dieksekusi. Maka P4 diperlukan waktu eksekusi 2. Karena kita mulai dari 16, maka selesainya pada waktu 18. Selanjutnya adalah menghitung waktu tunggu. Waktu tunggu untuk P1, ini cara menghitungnya adalah dimulai dari waktu eksekusi dikurang waktu kedatangan. Oke, dimulai dari eksekusi pada waktu berapa dikurang dengan waktu kedatangannya berapa. Kita lihat waktu datangannya sama dengan tabel 0246. Kita lihat dari tabel P1, kita lihat dari P1 dieksekusi pada waktu 0 dikurangi dengan waktu datangnya 0 sama dengan 0. 0 ini adalah P1 tidak menunggu, artinya ketika dia datang tidak dieksekusi, langsung dieksekusi. P2 waktu dieksekusinya adalah 5. Ini P2 dieksekusi pada waktu 5. Terus pada waktu kedatangan P2 adalah 2, maka hasilnya adalah 3. P3 dan 4 juga sama seperti itu. P3 dieksekusi pada waktu 13, P4 dieksekusi pada waktu 16 dikurang dengan waktu datangannya, kita mendapatkan total. Akhirnya adalah total waktu tunggunya adalah 22. Oke. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.